Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita lanjutkan masih pembahasan tentang Al-Qur'an sebagai al-haq. Bagaimana kita agar dapat mengamalkannya, Quran sebagai al-haq. Sebagaimana kita sadari di dalam lingkungan kehidupan manusia dan sering kita jumpai, banyak yang membawa-bawa nama Allah. Banyak yang mengatasnamakan ini halal, ini haram, ini hijrah. Apalagi sedang tren artis-artis hijrah atau orang-orang yang berhijrah. Lalu jihad, nah ini yang sering diklaim bahwa oleh teroris, sebagian teroris, jihad itu ya perang, jihad itu ya adalah membunuh orang kafir. Apakah seperti itu? Nanti banyak juga yang mengatasnamakan Rasul dalam artian sunnah. Ini sunnah Nabi, ini sunnah Rasul. Apakah seperti itu? Lalu ada yang mengatakan atas nama iman kita harus melakukan A, B, C, dan sebagainya. Lalu ada yang mengatasnamakan Islam, kita umat Islam, mereka umat non-Islam, kita Islam, mereka kafir. Apakah seperti itu? Banyak juga yang mengatasnamakan atas nama Allah. Sering kita dengar kalimat-kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah yang dimaksud takbir itu untuk mendukung perbuatannya, mendukung propagandanya? Kita harus lihat lagi, kita harus cek, jangan sampai kita terkecoh dengan seruan-seruan dari manusia. Lalu klaim sebagai muslim, kafir, jannah atau surga. Banyak yang menjanjikan surga bentuknya seperti ini, ada 72 bidadari. Bahkan ada yang mengatakan lebih lagi, ribuan bidadari dan sebagainya. Dan juga sebentar-bentar ada yang mengatakan itu neraka, ini neraka, diancam dengan neraka dan sebagainya. Jadi banyak yang berbicara atas nama Allah, baik itu berupa takbir, kalimat tauhid, la ilaha illallah, bendera tauhid katanya. Ini bendera tauhid, jangan kita turunkan. Apakah seperti itu? Lalu ada yang mengatasnamakan Islam. Kalau ada yang organisasi kita ada sebuah organisasi yang ada label Islamnya, kalau kita kritik, apakah sama dengan mengkritik Islam? Apakah Islam ada di sisi mereka? Islam itu apakah di sisi mereka atau di sisi Allah? Lalu mengatasnamakan iman, atas dasar iman kamu harus percaya begini begitu. Bersedekah hanya untuk mendapatkan timbal balik yang lebih besar. Apakah itu iman? Bersedekah harusnya kita mengorbankan diri untuk Allah atau ingin mendapatkan imbalan yang lebih besar. Nah, kita harus cek lagi semua ke Quran. Lalu mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan sunnah. Ini sunnah, yang itu bukan, yang ini bid'ah, yang itu bukan. Kita sempat dibingungkan dengan hal-hal semacam ini. Ya, barangkali hanya pengalaman kami. Bertahun-tahun sempat kami dibingungkan dengan istilah-istilah yang sebenarnya ini istilah dari Allah, tapi disuarakan oleh mereka. Kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak pada, sekali lagi, opini-opini yang mereka ungkapkan. Lalu atas nama jihad, berapa banyak orang yang terjebak mengatasnamakan jihad. Jihad katanya membunuh orang kafir. Jihad adalah memusnahkan orang kafir. Memusnahkan gimana? Kita sebenarnya adalah minoritas di dunia ini, sedangkan mereka mayoritas. Kita ini minoritas, hendak memusnahkan mayoritas, apalagi yang mayoritas punya persenjataan yang lengkap, kita tidak. Nah, apakah
jihad itu selalu dimaknai dengan perang fisik. Lalu ada lagi yang mengatasnamakan tadi hijrah. Apakah hijrah itu merubah pakaian dari yang tadi pakaiannya biasa ke pakaian yang berbaju koko, atau pakaian yang tadinya penuh warna-warni menjadi pakaian yang hitam gelap? Apakah itu yang dimaksud dengan hijrah? Sampai pasta gigi pun dirubah itu untuk menandakan bahwa kita berhijrah. Apakah itu yang dimaksud dengan hijrah? Halal haram, banyak yang mengatasnamakan ini haram, yang itu halal. Haram gara-gara hanya berbentuk salib, tanda palang merah yang bentuknya plus disangka salib, sehingga banyak yang mengharamkan. Bagaimana jika tanda plus, tanda tambah yang kita sering pakai di dalam perhitungan matematik, apakah itu berupa tanda salib? Sepertinya lucu kalau kita terlalu cepat mengharam-haramkan, karena yang hanya berhak mengharamkan adalah Allah. Maka surga, bentar-bentar kita diancam atau memberikan ancaman kepada orang lain, itu neraka, itu ahli neraka, yang ini ahli surga. Apakah seperti itu? Kita yang sangat terbatas ilmunya, terbatas pengetahuannya, terbatas pengamatannya, udah cepat bisa memutuskan inilah ahli surga, inilah ahli neraka. Sedangkan Allah saja yang serba maha masih menunda penilaiannya menjelang hari kematiannya. Kafir, istilah kafir sering banget kita lontarkan kepada orang-orang yang beda pendapat sedikit tentang agama Islam, tentang istilah Islam. Bentar-bentar kafir yang kita dengar, bentar-bentar halal darahnya, bentar-bentar ya banyak kita dengar. Nah, semua harus kita cek ke dalam Quran, karena kita sudah sampai tahap ini. Semoga kita dan saudara sekalian sudah mengetahui, sudah meyakini bahwa yang benar itu adalah hanya Quran. Yang benar, al-haq itu adalah Quran. Maka semua istilah yang tadi kita dengar dari berbagai lapisan masyarakat atau dari orang-orang yang walaupun dia sangat berilmu tinggi, digelari kiai, digelari ustadz, digelari imam dan sebagainya, kita harus kembali cek kepada Quran. Allah, apa yang digambarkan dalam Quran. Kata Allah ini adalah kata yang paling terbanyak di dalam Quran. Jadi bisa dikatakan orientasi Quran itu orientasinya kita kepada Allah. Kata surga cuma sedikit. Islam, apa yang dimaksud dengan Islam di Quran? Apakah Islam berupa merek atau Islam yang sifatnya general? Islam kan arti katanya adalah keselamatan. Jadi apakah yang selamat itu hanya orang-orang yang mengaku Islam atau orang-orang yang mengaku Muslim, atau orang-orang lain tidak berhak? Kalau dia berupa sebuah general atau sebuah kebenaran tadi yang mutlak, kita yakin bahwa Islam itu bukan merek. Karena beberapa ayat mengatakan kalau kita sering ngaku-ngaku sebagai merek itu malah tidak diakui. Yang diakui adalah jika perilaku kita menuju ke keselamatan, menuju ke Islam. Jadi Islam adalah sebuah kebenaran umum, kebenaran universal. Iman juga demikian. Apakah iman itu hanya berlaku buat orang-orang yang mengaku beragama Islam? Agama-agama lain tidak dikatakan dia termasuk orang yang beriman? Kita cek dalam Al-Quran. Lalu Rasul, nah ini. Jadi sebelumnya sudah dikatakan bahwa hadis itu diduga merupakan perkataan Rasul. Baru diduga. Maka
level kesohihan kebenaran hadis itu beragam-ragam. Itu menunjukkan bahwa orang-orang selevel imam-imam tersebut itu ragu apakah hadis itu perkataannya Rasul atau bukan. Jadi level dari hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis apa lagi, dhaif, hadis maudhu, itu level-level ke tingkat keraguan para ahli hadis terhadap isi hadis. Nggak ada yang berani meyakinkan ini 100% pasti perkataannya Rasul. Yang perkataannya Rasul benar-benar 100% adalah Al-Quran itu sendiri. Dia tidak hanya perkataannya Rasul, dia adalah kalimat dari Allah, perkataannya Jibril, dan perkataannya Rasul Nabi Muhammad SAW. 100%. Jadi kalau mengatasnamakan Rasul, kita harus mensuarakan isi Quran, karena itulah suaranya Rasul. Jihad, nah ini yang sering dilontarkan oleh sebagian kalangan. Jihad berarti adalah perang fisik. Oh tidak, ternyata di Quran kita nanti gali bahwa jihad versi Allah itu bermacam-macam. Jihad perang itu hanya sebagai contoh kasus saat Nabi hidup. Ternyata jihad versi Allah itu luas sekali. Sebagaimana Allah yang maha luas, al-wasi. Hijrah. Nah, hijrah ini nanti sekali waktu kita akan bahas apa yang dimaksud dengan hijrah Quran. Haram. Nah, haram ini apa yang dimaksud dengan Quran? Apakah haram itu pasti najis? Sesuatu yang najis itu pasti haram? Apa yang dimaksud dengan najis? Apakah yang sesuatu kotor itu pasti haram? Kalau gitu bagaimana dong penamaan Al-Masjidul Haram yang berada di kota Mekah? Itu masjid haram atau masjid kotor atau masjid najis? Kan nggak mungkin. Dari situ aja kata haram menunjukkan bahwa itu yang terhormat, masjid yang termulia, masjid yang terhormat. Kata-kata hormat juga berasal dari kata haram tersendiri. Hormatan jadi hormat. Lalu kata halal, kita harus cek lagi halal di Quran, dimana Allah mengatakan jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Nabi saja ditegur dalam surat, kalau nggak salah At-Tahrim ayat 1. Jadi jangan sampai demi menyenangkan manusia kita mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Neraka. Nah ini kita juga perlu kaji ulang sesuai dengan Quran apa yang dimaksud dengan neraka tersebut, dan orang-orang yang masuk neraka itu orang-orang yang berkategori apa. Kita tidak boleh sembarangan mengatakan si A ahli neraka, si B ahli jannah. Hanya kita melihat secara fisik, penilaian fisik dan sebagainya. Jannah, kafir, lagi kafir. Seringkali kita dengar lontaran kafir. Nah, kita harus kembali kepada Quran. Siapa yang dimaksud dengan kafir? Al-kafirun itu apa di surat Al-kafirun? Apakah orang-orang non-muslim itu al-kafirun? Sedangkan kita al-muslimun? Kita harus cek lagi kepada Quran. Muslim. Ya, jadi banyak versi-versi ya yang manusia lontarkan tentang istilah-istilah dari Allah sendiri. Jadi itu versi manusia. Nah, kita harus kembalikan istilah-istilah tersebut sesuai dengan versinya Allah. Versi Allah adalah Quran. Dan kita sudah sampai tahap ini, sudah yakin bahwa Quran itulah standar kebenaran yang sifatnya tetap, pasti, konsisten, benar.
Kenapa kita harus cek Al-Quran? Ya agar tidak terkecoh, tertipu, terjerumus. Sangat disayangkan hidup yang sedemikian singkat ini gara-gara pemahaman yang salah, versi yang salah kita pilih, kita menjadi terjerumus atau terkecoh dengan istilah-istilah tersebut. Nah, jika ada suatu istilah yang ini penambahan pengertian istilah yang sesuai dengan Quran, ya kita dukung, kita bisa terapkan. Tapi yang tidak sesuai, baik itu perkataan manusia, hadis dan sebagainya, ya kita tidak pakai dulu. Yang kita pakai adalah Quran. Demikian kita harus tetap terus berpegang pada versinya Allah. Jadi Islam versi Allah, iman versi Allah, Rasul versi Allah, jihadnya versi Allah itu bagaimana, hijrahnya versi Allah, haramnya versi Allah bagaimana, halalnya versi Allah bagaimana, neraka versi Allah itu bagaimana, orang-orang yang akan digolongkan masuk neraka itu yang seperti apa, jannah versi Allah, surga itu yang bagaimana, kafir versi Allah itu bagaimana, muslim versi Allah itu yang bagaimana. Ya semoga kita bisa mendapatkan penerangan yang sangat jelas terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar kita yakin menapaki jalan yang benar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.